Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba dinah ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita ungkapkan kesyukuran kita bersama untuk seluruh nikmat yang Allah berikan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita. Tuh, setelah pada sesi sebelumnya ya Ibu Bapak sekalian, Allah memungkinkan kita, Allah izinkan kita untuk bertemu langsung membahas beberapa bagian dari pelajaran yang ke-16 ya dari latihan kita. Pada kesempatan yang lalu, kita semakin memahami eh, pengembangan struktur kalimat bahasa Arab yang pada pelajaran-pelajaran akhir ini kita mendalami materi yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah, ya, subjek predikat dalam bahasa Arab yang memberi penekanan pada aktivitas, memberi penekanan pada kegiatan, memberi penekanan pada pekerjaan yang dikenal dengan bahasa Arab sebagai fi'il, kemudian aktor, pelaku, pelaksana dari kegiatan tersebut dalam bahasa Arab dikenal dengan fa'il. Ada beberapa fi'il yang dilengkapi untuk keutuhan makna dengan objeknya. Dalam bahasa Arab kita kenal dengan sebutan maf'ulun bih, ibu-ibu bapak sekalian. Setelah itu kita juga sudah mempelajari kalimat yang digenapi dengan keterangan tempat, ya, keterangan tempat, ya, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah apa? Zorob, Jorok. makan. Nah, kemudian yang terakhir yang kita dari sekian rangkaian, kita juga bisa melengkapi dan kita juga bisa memahami kalimat bahasa Arab yang dilengkapi dengan aspek keterangan berkaitan dengan waktu. Waktu terjadinya sebuah peristiwa, sebuah perbuatan, pekerjaan, aksi yang diperkenalkan melalui buku kita dengan istilah apa? Zorob zaman. Zorob zaman. Nah, itu secara konsep udah lengkap. Betul sudah. Ya, sudah lengkap betul struktur kalimat yang bisa kita pahami. Tapi tentu modal utamanya ada mufrodat, ya. Ada mufrodat, dan untuk memahami mufrodat secara mandiri tentu ya kebiasaan kita yang memanjakan dan menyerahkan makna itu pada catatan ya sering menjadi tantangan kita. Karena kita harus lebih cepat dan secara mandiri. Di samping itu kita sudah memahami implikasi dari setiap posisi kalimat dalam setiap kata dalam kalimat, implikasi terhadap cara membacanya. Sehingga kita mengenal kemudian ada yang marfu beserta tandanya, ada yang mansub beserta tandanya, kemudian ada yang majrur beserta tandanya. Secara lebih lanjut kemarin kita juga dapat tuh perubahan akhir kata yang terjadi pada kata isim. Kita juga sempat ya spill ya. Kalau isim seperti itu yang terjadi,
Untuk kata-kata berjenis fi'il bagaimana? Sudah pula ya kita kemarin eh, me- menggabungkan beberapa pelajaran yang nanti akan kita bahas sambil lalu juga kita bahas untuk kata-kata yang berjenis harf seperti apa. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan itu kita pilih berdasarkan kesesuaian posisi. Kesesuaian posisi itu sangat ditentukan oleh interpretasi pemahaman kita terhadap makna dan arti kalimat. Untuk menggenapi usaha kita semua, supaya kita semakin kuat menginternalisasi, menjadikan milik pelajaran-pelajaran itu bukan sekedar informasi yang pernah kita dengar dan pernah kita jadikan materi diskusi. Nah, mari pada kesempatan kali ini, Bapak sekalian, kita mantapkan melalui latihan. Latihan yaitu membaca kembali kalimat yang sudah Ibu Bapak sekalian susun bersama-sama secara mandiri. Untuk itu mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita awali kegiatan kita pada kesempatan hari ini dengan basmalah dan doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Afif, Pak Bambang, Bu Yana, Bu Dian, Bu Yayah, Bu Yuni serta Bu Sri yang nanti akan menyusul melalui kegiatan ini, melalui rekaman. Mudah-mudahan semua diberikan kekuatan, keteguhan, istiqomah untuk terus bertumbuh, berkembang, sehingga keterampilan itu menjadi milik kita, bukan sekedar menjadi harapan dan keinginan. Mari, Bapak sekalian, kita lanjutkan dengan latihan. Untuk hari ini ya, latihan kita, ya, latihan yang pertama ya. Latihan yang pertama, ini nanti setiap orang membaca kalimatnya ya, kalimat yang sudah disusun. Kita bisa menggunakan tiga fase, tiga tahap. Tahap yang pertama, Ibu Bapak baca apa adanya, kemudian diberikan informasi apa ide yang melatar belakangi sehingga kalimat tersebut disusun demikian, lalu berikutnya mungkin ada pendalaman-pendalaman yang perlu kita lakukan. Kita langsung saja berikan kesempatan kepada Ibu Bapak sekalian. Kesempatan ini untuk Ibu Bapak sekalian yang ingin nanti dapat surganya luas. Yang ingin dapat surga luas diberikan kesempatan mula-mula untuk membacakan hasil rancangan karyanya. Siapa Saya yang coba Pak Guru. berminat untuk dapat surga yang luas? Saya coba Pak Guru. Alhamdulillah, dipersilahkan. Kemudian, Nomor satu ya Pak Guru. Pertama kan baca dulu ya apa silakan adanya. Ibu. Dok dok fa'ilan dok fa'ilan fi kuli jamilatin minal jamilil ayati. Yakra'u abi al-jaridatu sobaha. Iya, baik. Di ini Bu, apa? Kalau Ibu ada mau bertanya makna mungkin ya. Kalau ada yang Ibu lupa maknanya, boleh Ibu ajukan dulu pertanyaan itu. Nanti teman-teman bantu kalau sudah paham bermodalkan pemahaman itu, silahkan dibaca ulang yang tadi sudah dibaca. Eh,
yang ininya perintahnya atau bagaimana Pak Guru? Maksudnya. Ibu Do, bisa itu ya, lihat ada titik-titik ya di setiap nomor ya. ya, Yaqra'u Abi Al-Jaridatu Bisa ya, Sobah. Ibu bisa lihat ya titik-titik ya. Ya, Tuh. Abi ayahku membaca majalah itu pagi hari. Ibu nggak jadi nanya gitu? Maksudnya Sudah bisa menjawab pertanyaan yang tadi mau diajukan? ya Sudah? ini yang mengisi fa'il dalam titik-titik itu ya Pak Guru. Iya. Sehingga setiap nomor akan menjadi kalimat yang utuh ide gagasannya gitu ya. Iya. Nah, ini mengisyaratkan bahwa sebuah rangkaian kata yang kita sebut dengan kalimat, sebuah kalimat kalau tidak ada failnya, itu kalimatnya menjadi pincang. Ya, kalimatnya menjadi pincang. Kalimatnya tidak lengkap. Idenya tidak utuh. Supaya tidak terjadi demikian, maka tugas kita, ibu-bapak sekalian, adalah melengkapi kalimat tersebut supaya idenya bisa dipahami, yaitu mengisi bagian yang kosong, titik-titik itu dengan ungkapan yang berposisi sebagai fa'il gitu. Ada Iya. pertanyaan Saya tersisa? saya saya mengisinya dengan Abi. Baik. Terus, Yaqra'u Abi Al-Jaridatu Sobaha. mm-mm. Sudah? Sobaha. Sudah. Sudah. Nah, udah paham ya maksudnya ya? Iya. Maksud perintah dan maksud nomor satu sudah dipahami ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. Silakan dibaca ulang dengan memanfaatkan pemahaman tadi. Yaqra'u Perintahnya boleh? Yaqra' Mau dibaca ulang perintahnya seperti tadi Ibu membaca pertama kali? do'fa ilan fikuli jamilatin minal jamilil ayati. Iya, baik. Coba Bu Dian, eh, mungkin ada usaha ya, mungkin ada usaha teknis yang dilakukan supaya terlihat lebih jelas huruf-huruf dan katanya. Itu saya coba bantu dengan memperbesar ya. Eh, Mudah-mudahan kalau diperbesar nanti terlihat setiap huruf dan kata sehingga membacanya menjadi lebih tepat. Iya. Bagaimana? Apa terlihat lebih besar sekarang? Ya, do Iya. do'fa do'fa ilan fi kulla jamilatin minal jamilil ayati. Mm-mm. Baik. Nah, baik kita coba ya, coba kita ejak ya. Ini kalau memang prediksinya keliru, kita coba beritahu ya. Kalau prediksinya keliru, kita coba beritahu. Nih, ini setelah alif lam, Ibu lihat ada huruf apa, Bu? Alif itu fathah panjang ayatihi. Boleh kita Ayat. lakukan pelan-pelan, Ibu, supaya tidak menjadi keterburu-buruan ya. Setelah alif lam, Ibu lihat ada huruf apa, Ibu? Alif alif huruf alif. Ya, alif itu Ya, tidak ya, pernah bisa ta, dibaca ya.
Nah, jadi kalau dia dibaca, izin ya, sekedar mengingatkan diri sendiri, itu namanya hamzah ya, kalau bisa dibaca ya. Hamzah. Iya, baik ya. Setelah huruf hamzah, Ibu melihat apa? Huruf apa? Tak, Huruf apa, Ibu? tak, tak, ya, Iya, tak, bagus ya. ya, tak. Hamzahnya panjang tidak, Ibu? Panjang. Ya, baik. Mudah-mudahan Ibu mengingat ya, kita biasa ya, mengingatkan kalau panjang seperti apa, gitu ya. Coba Ya. dibaca yang saya kotakkan. Hati-hati. Iya, bagus. Nah, sebelumnya coba Ibu dibaca. Sebelumnya ada kata apa? Jamilil ay hati-hati. Oke, boleh satu saja fokusnya supaya Ibu bisa lebih optimal menggunakan pemahaman, prediksi, dan pengetahuan yang sudah pernah. Bagaimana Bu membacanya? Minal jamilil. Iya, Karena di bagus. depannya di depannya ada jar sehingga di belakangnya Hmm, kasroh. luar biasa Ibu ya. Coba diperhatikan lagi mana kata yang masuk ke dalam kotak. Jadi Ibu fokus ke kotak saja ya Bu ya. Yang di luar kotak nanti kita urus ya. Oke, silahkan diamati lagi. Jamili, Oke, baik jamilil. ya. Izin mengingatkan ya. Kita sudah terbiasa membuat prediksi kapan kita prediksi dia I, kapan kita prediksi dia A, kapan kita prediksi dia U. Boleh manfaatkan itu, Ibu. Dan kalau tidak tahu, kita juga punya rumusnya. Minal jamilil hati-hati. Boleh Begitu Pak. dipersempit lagi konsentrasinya supaya potensi Ibu fokus gitu loh. Hanya dalam kotak Minal saja jam gitu. minal jamili. Nah, oke, baik ya. Eh, saya bertanya, Ibu langsung jawab secara tegas ya, gitu ya. Ibu ada I-nya atas dasar apa ada I-nya? Karena Yang di di tengah depannya ya, ada bukan yang di akhir ya. Yang di tengah ya, bukan di akhir ya. Ada I, Ibu misal mimnya Ibu baca mi, apa pertimbangannya? oh iya. Minal jamil jamali Enggak, Ibu, tolong minal saya nanya dijawab aja Bu ya, ya. biar sederhana persoalannya ya, gitu ya. Ibu mimnya, Ibu baca mi, padahal di situ tidak ada ya, kira-kira prediksinya apa gitu. Iya, kan abis abis patah panjang. Oke, bagus Minal ya. nggak ada pantang, Habis nggak ada fathah panjang, panjang. Oke, baik ya. nggak ada patah, Oke, nggak ada bagus ya. fathah Pak Guru. Oke, bagus ya. Habis fathah panjang. Ya, yang Ibu sebut sebagai fathah panjang adalah huruf apa, Ibu? Salah Pak Guru, tadi saya sebutkan bahwa itu nggak ada fathah, itu ada lam. Jadi minal jamili habis a jadi i gitu kan. Saya begitu. Oke, bagus ya, tidak apa-apa. Ibu memprediksi A dari mana, Ibu? Ibu memprediksi A dari mana sehingga dari A lalu jadi I dari mana? Jamili. Ya itu kan kata Pak Guru habis ini langsung Boleh, boleh, boleh. diputar. Diceritakan aja. Saya dengan akan senang hati, betul. Kalau memang itu yang pernah saya arahkan, gitu ya. Itu senang banget ya kalau memang itu yang pernah diarahkan. Gimana, Bu? Prediksi dari A Lanjut, lanjut. kemudian jadi I, gimana, Bu? Jumadil, Juma, Jum, Jumi, Jam, Jumila. Mungkin mungkin saya keliru. Enggak apa-apa, Minal mohon maaf ya. Kita tidak tidak soal itu ya. Jumali, Tapi ini kan Jumali kali Pak kita Guru. mau ya, kita mau memanfaatkan, izin ya, memanfaatkan yang kita sudah ketahui bahwa kalau mau memprediksi, ini diprediksi pada saat ini diprediksi pada saat ini. Kalau prediksi itu tidak ada yang bisa dipakai, ada solusinya gitu. Ya,
Ya Pak Guru, mungkin saya lupa itu kan. Eh, Minal mungkin kalau misalnya ada alif lam jumali, jumali minal jumali, begitu Pak Guru. Hmm. Oke, baik ya. Jadi tadi sederhana yang ingin saya ingatkan bahwa si Jim itu karena kita tidak tahu apakah dia akan U, apakah dia akan A, apakah dia akan I. Kalau tidak tahu, udahlah. Nah, kan begitu jadi-jadinya. Sehingga bukan ja, tapi ju. Jum. Nah, jadinya ju. Jum. Oke, baik ya. Nah, kalau ini nih gampang ini kalau mau sedikit di ipotnya ditingkatkan ya bersama-sama mulai latihan, dicoba Ibu. Jamilatan. Fi kuli jamilatin. Ingat, ingat, ingat. Kalau i karena ini, kalau a karena ini. Atau maknanya, itu maknanya apa, Bu? Kalimat. Oke, bagus. Kalimat dalam bahasa Arab kan ada dua jenis ya, Bu ya. Ah. Ya, Bu ya. Ya. Nah, boleh disebutkan apa namanya? Yang pertama namanya apa? Yang kedua namanya apa kalau dalam bahasa Arab? Nah, aja kalimat nakiroh sama Oke, bagus ya. Coba saya sifat bantu ya. Ibu isi titik-titik berikut ini ya. Yang pertama namanya titik-titik ismiyah. Yang kedua namanya titik-titik fi'liyah. ismiyah ma fi'liyah. Ya, Ibu isi titik-titiknya kan? Saya udah isi setengahnya. Ya. Ibu titik-titiknya ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua yang sudah kita pelajari. Yang pertama yang terdiri dari mubtada khobar namanya titik-titik Ismiyah. isminya. Yang Ismiyah. kedua yang terdiri dari fi'il fa'il namanya titik-titik fi'liyah. Fi'liyah. Ya titik-titiknya apa, Bu? Titik-titiknya itu ismiyah. Titik-titik Ya, isinya. karena ini kan ya pengertian Baik ya, saya terima kasih. Oke ya. Kita ringankan ya. Ibu Bapak sekalian, titik-titik ismiyah apa isi titik-titiknya? Jumlah. 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 Bagus. Titik-titik filiah apa isi titik-titiknya? Jumlah. Jumlah. Bagaimana tulisan dalam bahasa Arab? Itulah yang sedang kita. Nah, ini dia nih yang sedang kita jumlatin. perhatikan gitu. Iya, Sudah dapat? jumlatin. Ya. Jumlatin sama jumli. Jumlatin. Jumlati sama jumali. Jumlatin gitu ya Pak Guru. Oke, sudah ingat sekarang? Ya. Nah, artinya Bapak sekalian, seumpama kita sudah ingat ada namanya jumlah ismiyah, jumlah itu ya, jumlah fi'liyah. Nah, tinggal kita jadikan itu sebagai apa? Sebagai panduan untuk membaca kata ini. Kalaupun tidak, Jimnya ini mau dibaca apa? Ya, kan gitu ya. Karena saya tidak tahu, udahlah. Maka bukan ju, apa ja, apa ji, udahlah. Jumlah. Begitu jadinya. Beda nanti kalau ada ya gitu ya. Beda nanti kalau ada ya. Ada ya di mana? Ada ya setelah mim. Seumpama ada ya setelah mim, kira-kira begini. Ini bukan dibaca jumlah, inilah yang dibaca jamilah. Kira-kira seperti itu, gitu. Iya, Pak Guru. Nah, maksudnya. Ya, mudah-mudahan pesannya sampai ya, bukan soal keliru apa tidak ya, tapi soal ilmu yang pernah kita pelajari, kita manfaatkan gitu ya. Oke. Ya Pak Guru, makasih. Nah, silakan dibaca ulang, boleh berkenan ya, sesuai dengan hasil diskusi tadi ya Bu.
do fa'ilan do fa'ilan fi kulli jumlatin minal jum jumalil atiyati. Iya, bagus. Berikutnya nomor 1, silakan kalimat Ibu. Yaqra'u abi al-jaridatu sobaha. Iya, bagus. Boleh saya ajukan pertanyaan ya. Mudah-mudahan jawabannya tidak usah dijawab ya, tapi jawaban dari pertanyaan itu akan memandu Ibu membaca dengan lebih tepat ya. Kenali mana kata yang sebagai fiil, sebagai fa'il, sebagai maf'ul bih, sebagai zorob zaman. Ya, itu ada cara membaca tertentunya gitu. Walaupun artinya kita rasa sudah betul, maksudnya sudah kita pahami, kalau kita belajar membaca teks bahasa Arab, pemahaman itu kita perkuat dengan ketepatan di dalam membunyikan huruf terakhir bagian akhir setiap kata. Boleh dicoba satu kali lagi, Ibu? Yaqra'u abi al-jaridata sobaha. Iya, bagus. Nih, satu pertanyaan pendalaman. Apa pertimbangannya sobaha bukan sobahan? Oh iya, sobahan Pak Guru, maaf. Boleh, boleh diceritakan Karena gitu, ini biar menjadi nakir, pengingat gitu. nakir, Apa pertimbangannya sobaha bukan sobahan gitu. karena nakiroh Pak Guru, sobahan sebagai maf'ul bih, mestinya sobahan. Mohon maaf, sepertinya Ibu berbeda memahami arah pertanyaan saya ya. Izin ya, saya ulang lagi pertanyaannya ya. Ibu membaca sobaha bukan sobahan. Nah, apa pertimbangannya pakai satu fathah, tidak pakai dua fathah, atau dengan istilah lain tidak pakai tanwin gitu. Iya, mestinya pakai tanwin. Saya salah karena sobahan itu nakiroh. Gitu. Itu yang seperti itu atau misalkan dia sebagai apa namanya keterangan waktu Ya, itu Pak Guru. oke, baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya jawabannya. Eh, eh, itu ya jawabannya sehingga nanti bisa dijadikan sebagai dasar untuk membaca yang lain-lain lagi ya. Karena dari jawaban tadi saya gagal untuk mengetahui apa landasan fundamental mengapa yang di sini di atas tadi bisa fa'ilan, Hah? sementara yang di sini sobaha gitu ya. Ya. Eh, Kalau jawabannya karena itu zorob, Ah, zaman kita tidak sedang membahas soal itu ya, tapi soal ini yang dibaca an dan dibaca a gitu ya. Oke, baik, tapi nanti mudah-mudahan itu ada maksud yang belum sempat diucap sehingga nanti bisa jadi dasar untuk yang lain. Terima kasih Bu Dian yang sudah mengawali latihan kita. Ibu Bapak yang lain dipersilahkan untuk nomor 1 hasil kreasi masing-masing dipersilahkan. Anak Pak Guru, Iya, dipersilakan Bu Yaya. yahfazut tilmiza, yahfazut tilmizu, durusaha, durusahu, yahfazut tilmizu, durusahu, qoblal isya'i. Iya, baik. Izin ya, untuk sekian kalinya saya minta maaf terlebih dahulu ya.
apakah instruksi saya meminta ibu bapak nomor 1 tidak terdengar dengan jelas? Dengar. Nomor 1 dulu. Ataukah konsentrasi yang tidak kompak ini sehingga tadi saya minta ibu bapak untuk membacakan nomor Nomor 1 masing-masing. Ini yang ah, terdengar di saya sudah pindah ke nomor 2. Mohon izin ya. Ini untuk melanjutkan tradisi halal bihalal, meminta maaf lagi kepada ibu bapak sekalian. Mohon maaf lahir dan batin ya. Baca seadanya, saya lupa. Itu Baca ya Pak Guru. seadanya saya lupa. Jamaah. Saya ini lagi bingung juga nih saya ini. Saya mikir memilih kata apa gitu ya ini. Baca Ya, seadanya masalahnya lagi. akan lebih maju Boleh lagi. yang lain yang paham maksud nomor 1 masing-masing boleh? Biar nanti menjadi penambah Gantian, Pak. konsentrasi teman yang Gantian lain. nomor 1 ya. Nomor 1 ganti Baca Mungkin nomor dari 1, Pak. ya. kita baca Oh, nomor baca. 1 dulu. Iya, Nah, suruh baca semuanya nomor 1 sama isinya. Isinya kan beda-beda. Iya. Ada Oh yang gitu, tolibun, iya. Iya. ada Iya. yang Ayo apa yang aja. paham seperti itu ayo. Ya, Saya dah Ayo. baca. Silakan Bu Yana, silakan Bu Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'ut tabibul jari data sobahan. Iya, baik. Begitu Pak Coba Guru. titik-titiknya tuh, yang pengisi titik-titiknya coba dibaca. Panjang pendeknya ada yang terdengar belum pas sepertinya. At tabibu. Nah, oke, coba digabungkan dalam kalimat. Yaqra'ut tabibul jar jari data sobahan. Iya, oke, bagus. Apa itu maksudnya, Ibu? Itu siapa namanya? Nama siapa yang Dok- diomongin ini? Ini si dokter Hmm. baca koran karena dia kan pengen Hmm. informasi kan ya. Gimana, Bu? Si dokter? Si dokter baca koran, jarida, sobahan pagi hari. Iya, Dia mau siapa nama dokternya? informasi. Pak Beno. Oh, Pak Beno. Ada si Pak Beno. Untung Ibu ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu, saya nggak tahu nama dokternya. Oke, berikutnya siapa? Nomor 1 versi ibu bapak sekalian Ana, masing-masing. Ana Pak Guru ulang lagi. Oh ya, silakan, silakan, silakan. Hmm. Aduh. Yaqra'ul waladu jari data sobahan. Iya, oke, bagus. Apa itu maksudnya, Bu? Anak laki-laki itu membaca koran pagi hari. Hmm, hmm, hmm. Ibu bilang itu maksudnya apa? Bukan yang ini, bukan yang ono, bukan. Ibu bilang itu maksudnya apa? Ya, al-waladi. Al-waladi, maksudnya gimana? Ya. Anak laki-laki itu membaca koran pagi hari. Iya, ada itunya gitu maksud saya itu apa? Maksud Ibu berkata itu gitu. Tidak boleh ada itu. Nggak ada nanti. Pak Guru. Kenapa, Bu? Kan nggak ada zalikatil kan. Ini itunya ada hatinya nggak ada. Apa, Bu? Ada itunya apa maksudnya? Anak laki-laki membaca koran pagi hari gitu aja ya Pak Guru. Ini jangan saya bukan minta itu dibuang, bukan. Saya minta penjelasan. Bukan minta dibuang, bukan. Kasihan itu orang dibuang udah dipikirkan berhari-hari kok dibuang. Minta penjelasan. Ada apa pakai ada itu gitu. Iya saya eh, itu saya pikir al-waladu itu laki-laki itu gitu Pak Guru. Iya, boleh. Maksudnya ibu berpikir ada itunya itu dari mana gitu kok ada itunya gitu loh dari mana gitu. Ya saya baca aja kayak gitu Pak Guru. Oh, saya pikir oke. Baiklah kalau cuman ajak mas susah kita ajak serta ya kalau cuman ajak gitu ya. Kalau nanti bahasa Jawa kan jadinya ojo ojo katanya gitu. Ajak jadi ojo. Tuh.
Kalau ibu bapak ingat ya, kalau ibu bapak ingat pelajaran kita di masa lalu, salah satu yang kita pernah pelajari, kita pakai itu, walaupun tidak ada kata zalikanya seperti yang Bu Yanah itu, ini karena spesifik itu. Ada alif. Tuh. Karena kita membicarakan tentang seorang anak yang jelas, gitu, yang Ya, kalau tegas, maksud saya, yang spesifik, gitu. Itu seperti ya, kalau ibu-ibu bapak pernah belajar di tempat lain, karena kata al-walad itu makrifah lah dia, gitu. Tuh. Karena dia makrifah spesifik dalam bahasa Indonesia kita tunjukkan dengan mengatakan itu, gitu. Jadi bukan soal baca aja gitu. Kalau diingat. Tuh. salah ya, Karena bisa kan kita bilang begini, yakra'u waladun. Nah, kalau yakra'u waladun nggak boleh pakai itu kita. Karena apa? Karena waladun itu tidak spesifik, waladun nakiroh, berarti kita nggak bisa tunjuk. Nah, karena kan mana-mana aja gitu. Itu ya, Bu. Lain waktu ya, begitu ya. Bukan aja ini mah. Oke. Yang oke. berikutnya siapa? Ya Bu Guru, Ya silakan Pak Bambang. yakra'u yakra'u mudirun al-jaridata sobahan. Iya. Apa maksudnya Bapak? Direktur membaca koran pada pagi hari. Baik. Yang bermakna direktur yang mana? Mudirun. Mm-mm. Itu tidak pakai al ya. Ya, enggak Bu Guru. Apa pertimbangannya Pak? Pakai un. Mudirun. Iya, implikasinya karena dia tidak pakai al, maka ujungnya jadi bertanwin. Ya, Ya, Bu Guru. kalau ditambah al, dia terbaca al-mudiru. Karena tidak pakai al, terbaca mudirun. Nah, Ya, Bu. arah pertanyaan kita tadi adalah, Bapak lebih memilih mudirun daripada al-mudiru pakai pertimbangan atau tanpa pertimbangan? Tanpa pertimbangan, Pak. Oh ya, Enggak kalau tahu. gitu kita nggak bisa nyari yang tidak ada Ya, gitu. Lain waktu dipertimbangkan ya, Pak, itu. ya Bu Guru Nah, ya. untuk meningkatkan ya, lain waktu Mudirun. dipertimbangkan gitu ya. Di antara pertimbangannya adalah kalau kita menyampaikan itu ya dalam konteks sudah spesifik gitu ya, bukan sekedar menghayal, bukan sekedar berucap, tapi ada pemahaman utuh yang kita ingin sampaikan, kita menggunakan al gitu. Ya Bu Itu Guru. ya yang pertama gitu ya. Yang kedua bisa juga pertimbangannya apa? Yang tadi yang ketika mengatakan al-mudiru itu artinya direktur ya, direktur artinya direktur yang mana saja tapi spesifik direktur sebagai sebuah profesi pekerjaan gitu. Nah, itu ya kalau al-mudiru. Tapi kalau kita pakai mudirun, bisa jadi kita sedang menekankan satu gitu ya, satu itu, satu tidak yang lain gitu. Bisa jadi begitu pertimbangannya. Tapi ini yang kedua ini jarang ya, jarang muncul dalam konteks lebih yang pertimbangan yang pertama ya. Pertimbangan yang Ya, ya. pertama, kalau kita ya, dalam bahasa itu, kalau kita sudah konsentrasinya full, spesifik, ada dalam pikiran kita, ya kita katakan al-mudiru. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Lanjut. Nomor 1 juga, Bu Guru.
Iya, silakan. Yaqra'ul muwazzafu jaridata sobahan. Iya, baik. Izin Pak Haji ya, mohon maaf sekali lagi ya. Ini kita lanjutkan tradisinya. Kalau ada al, sebaiknya dilatih membacanya, gitu ya. Yaqra'ul Tuh, ya. Kalau ada al tertulis ya. Kalau tidak ada al, ya tidak usah diucapkan. Artinya, mudah-mudahan ini berdampak positif ya untuk kita semua, bahwa yang namanya membaca seperti ini melatih konsentrasi. Setiap huruf kita perhatikan, kalau dia berbunyi kita bunyikan seperti apa bunyinya, kita usahakan seperti itu membunyikannya seperti apa, apakah dia panjang pendek juga kita ucapkan seperti itu. Ya, coba dicoba lagi ya. Gitu. Mungkin ini konsentrasinya belum dimaksimalkan. Coba dinaikkan lagi. al muwazzafu jaridata sobahan. Iya, bagus ya. Coba dibaca per kata Pak Haji supaya lebih tegas arah yang kita maksudkan. Yaqra'u al muwazzafu jaridata Nah, sobahan. ini dia nih yang kurang kedengerannya. Al jari data. Oh, al jaridata. Ada alnya tidak? Ada. Nah, itu dia ya. Oke. Oke, ya, terakhir ya, dilatih ya. Yaqra'u al muwazzafu al jaridata sobahan. Iya, begitu. Bagus, bagus, bagus. Baik, yang lain ada? Sudah ya? Ini belum. Oke. Yuni belum, Bu Yuni belum baca. Ada suaranya Bu Yuni. Iya, nggak kedengeran ya Pak Guru ya? Iya, Ayo. kurang gede, orang lembut sih, orang halus sih modelnya. Nggak kayak saya orang kasar. Padahal Belum saya tadi kelihatan, udah teriak-teriak. belum kelihatan mukanya, udah kelihatan dengeran suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Yuni mah orang halus dia mah. Ya, mau Suaranya dengerin. jauh kedengeran suaranya. Iya, pakai apa ya? Yakro'u atau bibu aljari data sobahan. Iya. Beneran nggak Pak Guru? Sama dengan Bu Yanah jadinya ya. Iya, sama. Oke, baik. Oke, terima kasih. Langsung nomor 2, Bu Yun. Ya, selagi ada suaranya, itu biar nggak dibawa oleh maklar pemilu suaranya. Nomor 2. Yahfazu at-tolibu darusaha qabla al-asya'i. Apa itu maksudnya? Murid itu menghafal pelajaran sebelum malam. Ini yang Ibu bicarakan ini muridnya laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak Guru. Mohon maaf tadi kok lagi ngurusin kayak ada hak-hak gitu. Kayak punya perempuan tadi. Saya ulangin Pak Guru. Yahfazu at-tolibu darusaha. Tuh kan, tuh kan? Tuh kan? Pakai hahaha lagi. Darusahu qabla al-asya'u. Al-asya'i. Ini bukan bicara soal sholat ya? Isya, iya. Oh, sholat berarti. Oh, sholat. Kalau sholat gimana jadinya? Al-isya'i. Nah, kalau makan malam? Malam al-isya ya Pak Guru ya? Al-asya Itu mah sholat.
Al-Asyai Pak Guru kalau makan malam ya? Iya, gitu. Ibu, yang ada dalam pikiran Ibu ini mana itu? Setelah sholat apa setelah makan malam dia Pinginnya melakukannya? setelah makan malam pinginnya. Oh iya, jadi bacanya gimana? Al-Asyai. Iya, baik. Coba diulang. Ulang. Yahfazu at-tolibu daru sahu qabla al-asyai. Baik. Coba ini kita tadi ya, Ibu menyimak diskusi kita dengan Bu Dian tadi nggak? Bu? Guru kedengeran nggak ya? Iya, kedengeran kecil ya. Gimana? Tadi Ibu ikut menyimak nggak diskusi kita dengan Bu Dian tadi? Nyimak. Nyimak. Simak ya. Nih. Nih huruf pertama, Ibu lihat ya, yang saya kotakkan. Huruf pertama, Ibu bacanya apa? Yang dikotakan. Darusa. Huruf pertama, Oh, paham? Huruf pertama. Da. Iya. Ibu bacanya pakai apa barisnya? Pakai fathah. Apa pertimbangannya? Nggak ada. Tuh. Kalau tak ada, kalau tak tahu, maka Udahlah. Udahlah Pak Guru. nah pakailah itu. Oh iya. Gitu. Saya ulangin Pak Guru. Yahfazu at-tolibu durusahu qabla al-asyai. Iya, baik. Saya ingin konfirmasi ya, untuk titik-titik, kata yang titik-titik yang Ibu isi, itu ada panjangnya nggak? Kan Ada. saya tidak lihat tulisannya ya, jadi itu coba Ibu lihat tulisan Ibu. Ada panjang nggak di situ? Ada Pak Guru ditok. Tuh. Ditok. Kalau ditok tulisan Ibu panjangnya ditok, yang terdengar di saya bukan ditoknya, justru di lamnya yang panjangnya. Masa ya? Nggak tahu kalau ibu bapak yang lain apa sama apa nggak. Tapi terdengar di saya mah bukan di toknya panjangnya, tapi di lamnya. Oh iya, saya ulangi Tapi Pak kalau Guru. di buku tulisan ibu toknya ya, yang Iya. potensi panjang ya. Ya coba ya supaya konsisten ya antara tulisan dan ucapan. Coba dipraktikkan lagi. Yahfazu at-tolibu durusahu qabla al-isya'i. Tadi katanya mau makan malam tadi. Salah. Udah berubah. Wah, Al-asyai. soleha banget ya. Itu cepat berubah mikirin makan malam berubah ke sholat Isya. Iya Pak Guru. Al-asyai. Oke, coba ya terakhir. Yahfazu at-tolibu durusahu qabla al-asyai. Iya, oke bagus ya rajin banget nih. Belajar dulu baru makan malam. Kan Ini makan kayaknya malam emaknya yang punya ide. Ayo lu, apalin dulu pelajarannya. Kalau nggak dikasih makan nggak malam bisa nih. makan. Kejam. Nggak dikasih makan. Kejam maknya. Kalau kita mah, ayo dek makan dulu ya dek biar nanti belajarnya biar belajarnya semangat suruh makan dulu gitu. Kayak kita kemarin tuh kan. Tuh, Takut Bu ngantuk Yuni Pak setelah Guru. datang Akhirnya bawa ngantuk. ikan, makan dulu kita baru belajar. Tahu ngantuk ya Pak Ngantuk. Bambang ya. Iya. Sampai pada tiduran. Yang paling enak posisinya Bu Yana itu dah. Iya. Nah. Ya baik, silakan Ibu Bapak kalian ya. Nah, baru nih Bu Yayah tadi yang semangat langsung Ya, gigi dua gitu. Nggak tahu itu ya. mobilnya bisa jalan apa nggak gitu. Begitu start udah langsung gigi dua itu. Semakin semangat luar biasa. Saya ya Pak Silakan Bu Guru. Yayah. Yahfazut tilmizu durusahu qablal isya'i. Iya, baik. Berikutnya silakan.
saya coba. Silakan, Bu Dian. Yahfadu at-tolibu darusaha qoblal isya'i. Qoblal isya'i. Bu Dian nggak dengar Bu Yuni tadi baca ya? Iya, Bu ya. Yang mana yang Eh, dengar yang Bu Yuni baca tadi nggak kedengar ya? samar-samar Pak Guru? Heeh. Yahfadu at-tolibu durusaha qoblal isya'i. Baik. Jadi izin ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Itu apa maksudnya, Bu Dian? Itu kan Apa maksudnya, Bu Dian? durusaha itu kan mengulang, apa istilahnya darus mengulang ya. Itu Menghafalnya kalimat mengulang. Ibu yang nomor 2 itu maksudnya apa? Lengkap, yang lengkap. Kasih tahu kita yang lengkap supaya kita bisa mendiskusikan bagian yang saya tandain itu. Yahfadu at-tolibu durusaha qoblal isya'i. Ya, kalimat itu apa maksudnya? Mengulang pelajaran ya. Sudah, mengulang pelajaran saja? Sebelum subuh, sebelum isya. Iya. Tidak ada informasi siapa yang mengulang pelajarannya. Atau libu tadi. Iya, apa maksudnya atau libu itu? Murid. Murid. itu Jadi kalau secara lengkap apa makna kalimat murid nomor 2 mengulang, yang Ibu rangkai itu? murid mengulang pelajaran sebelum isya. Iya, baik. Muridnya itu laki-laki apa perempuan? Oh, perempuan. Iya, perempuan ya. Betul. Dari mana kita mengenali bahwa muridnya perempuan bukan laki-laki? Yahfadu itu laki-laki, terus oh iya. Dulu saya durus itu haknya itu Pak Guru, haknya itu kan perempuan, durusaha. Maksudnya bagaimana, Bu? Durusahu. Kalau mestinya kalau laki-laki durusahu. Kalau Iya, perempuan durusaha. betul ya. Kalau untuk laki-laki menjadi durusahu, kalau untuk perempuan menjadi durusaha. Itu yang ingin konfirmasi. Tadi dengan Bu Yuni sebenarnya sudah ya kita ngurusin ya. Kata Bu Yuni laki-laki, tapi kok mirip punya perempuan itu ada hak-haknya gitu kan udah selesai tadi tapi karena Bu Yuni Domir, suaranya belum itu. Ya, domir pengganti domir Pak Guru. Pengganti pelaku yaitu pelaku ini dia domir. Jadi sudah ada kemantapan bagaimana membacanya? Yahfadu atau libu durusahu. Sudah Begitu, sampai di Pak. situ saja? Iya, durusahu qoblal isya'i. Iya, oke baik. Terima kasih. Yang lain ada? Ya, Pak Guru. Silakan, Pak Bambang. Yahfadu al-mudarisu
durusahu qabla isya'i. Iya, oke bagus ini mah. Ini apa maksudnya? Uh, Guru belajar pelajarannya sebelum sholat isya. Iya, ini kayaknya yang kemarin dapat penghargaan dari Pak Gubernur ya, guru teladan ya. Jadi bukan sekedar murid yang Guru juga. ya guru juga ini memang nih Mas. Sehati nih ya, guru sama murid ya. Nah, coba Pak Bambang lihat tulisan Bapak ya. Nah, latih ketelitian yang panjang dipanjangin ya. Kalau tidak panjang, jangan dibikin panjang urusannya. Oke? Ya, Nah, yahfadu amdarisu durusahu qoblal qoblal isya'i. iya. Nah, ini saya penasaran ini. Coba ibu-ibu, bapak yang lain ya, ikut serta ya. Titik-titiknya, isinya apa? Al-mudarisu Mm-mm. al-mudarisu Iya. Ibu bapak mendengar ada yang panjang tidak di isi titik-titiknya? Dal. Ada Mudaris. ya? Itu. apa? Itu. Al-mudarisu. Apakah Pak Bambang meniatkan dalnya panjang? Enggak. Salah. Oh, enggak ya. Jadi diperbaiki niatnya ya. Malahan di tasjidnya dirokin kan. Oh iya. Al-mudarrisu. Oke, bagus ya. Siapa tahu ini katanya, wah guru sama murid nggak jauh beda karena gurunya masih muda. Gurunya masih muda. Jadi al-mudarrisu jadinya. Al-mudarrisu begitu. Al-mudarrisu. Oke, ya, semangat ya. Nah, ini kan sekian kali ini diucapkan. Ini kalau soal niat tadi udah benar itu niatnya. Ya, sudah niatnya sudah benar, tidak ada yang dipanjangkan, tapi kebiasaan yang perlu disesuaikan. Oke, baik ya. Ada lagi yang mau menunjukkan bacaan untuk nomor 2 yang sudah Iya dia dah. susun? Pak Afif Silakan ya. Bu Yana. Oh iya. Ya Yahfazu bagus. Ya udah Pak Afif dulu dah. yahfazu ar-rijalu durusahu qabla isya'i. Iya, bagus. Apa idenya, Pak Haji? Laki-laki menghafal pelajarannya sebelum isya. Iya, bagus ya. Yang di kata yang tadi ya, kata yang tadi Pak Haji sudah isi ya, titik-titik itu ada yang panjang memang di tulisan. Ar-rijalu. Panjang ya. Rijalu. Ya, Bapak menulisnya panjang ya. 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 Ar-rijalu. Nah, Itu oke, salah. bagus ya. Nah, kalau begitu, nah coba bandingkan ya. Bandingkan dua kata berikut ini ya. Ya, bandingkan dua kata berikut ini. Tidak usah buru-buru ya, dihayati saja. Ini kan kita nggak ada ini ya. Donald Trump nggak berminat lah menyerang kita, jadi kita santai-santai saja lah. Iya, itu. Mm-mm. Nih, tuh. Ada ya yang sesuai dengan Pak Haji tulis ya? Ada ya Pak Haji ya? Yang sesuai dengan yang Pak Haji sudah tulis ya? Ada ya? Itu ar-rijalu. Ada ya? Ar-rijalu. Yang bawah ya? Bawah. Iya, itu. Ini kan Pak Haji orangnya tawaduk gitu ya. Milihnya yang bawah. Nah, kan itu kata Pak Haji mah. Tuh, walaupun di atas jangan sombong katanya ya. Tuh, karena di bawah juga enak gitu ya Pak Haji ya. Nah, coba tuh. Tuh, kan ada dua tuh. Ada dua. Tuh.
Kalau yang Pak Haji pilih yang bawah, nah, maka cocok ya tadi bacanya ar-rijalu. Kalau yang atas, kira-kira bacanya apa? Ar-rajulu. Iya, bagus. Yang bawah apa? Laki-laki itu. Bacanya. Ar-rijalu. Yang atas? Ar-rajulu. Iya, bagus. Apa beda dua kata ini dari segi makna kalau Pak Haji bisa bantu jelaskan? Kalau yang bawah seorang laki-laki, kalau yang di atas eh, banyak. Iya, bagus ya. Kalau yang di bawah itu satu, yang di atas itu banyak gitu ya. Betul nggak tuh? Begitu ya. Ya, ya. Oke, bagus. Ini kita lagi ini nih dealnya dengan insinyur ya, insinyur teknokrat nih. Coba Pak Haji hitung yang di atas berapa huruf, yang di bawah berapa huruf. Banyakan mana? Satu. Yang di bawah hurufnya. 6 bawah 6 kali atas 1, 2, 3, 4, 6 sama. Hmm. Gimana cara Enggak. kita menghitungnya biar jadinya sama ya? 5. Boleh dilihat lagi bagaimana supaya hasilnya sama perhitungan. Nih, soalnya kalau di bawah kan ada alif setelah jim. Kalau di atas tidak ada alif setelah jim. Bagaimana supaya hitungannya sama? Kalau yang bawah ada 1, 2, roknya ada 2 karena 7. Kalau yang atas 6. Jadi banyakan mana, Pak Haji? Bukan yang di bawah. Sama banyak kan? Iya, kira-kira begitu ya. Kalau yang bawah itu banyakan gitu ya. Secara umum aja nih ya, secara umum mana yang lebih cocok merupakan kata untuk jamak yang atas atau yang bawah? Itu apa untuk semua kata atau Enggak, Bu, bagaimana? enggak. Enggak, ini kebetulan ketemu ini aja, biar nanti Pak Haji bisa itu. Nah, ada alifnya begitu ya. Yang banyak berarti yang banyak loh, Pak Guru. Iya, begitu. Nah, tuh. Oh iya. Harus. Bukan tandanya ada alif Pak Guru, rijal. Ya, biar menjadi penanda gitu, biar jadi penanda. Oh gitu ya. Gitu. Jadi artinya. Jadi yang Itu buku kitabun kutub. Ini laki-laki ya. ya Ya, mohon maaf ini ya, pembicaraan antara laki-laki. Laki-laki kalau ingin punya keturunan biar banyak, harus ada yang berdiri nih. Nih, ya. Ya udah pasti itu. Nih, ini kalau ini kan satu ini, kenapa? Enggak ada yang berdiri. Ya, itu. Kan segampang Wih, Istighfar. itu ya. Tapi mohon maaf ini mah omongan orang Istighfar. tua nih ya. Gitu. Kakek Biar nenek Pak di Haji. sana. Kita masih Istighfar belum kalau siap. kakek nenek mah. Istighfar. Oke ya. ulang-ulang lagi rijal. Tuh, tuh. Tuh. Ya, Nah, Pak. ya. Lalu dulu tahu qoblan isya'i. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Bu Suryana. Ya, silakan Bu. Nah, namamu siapa ya Tan? Ya Fadud. Tolibu durusahu qoblal isya'i. Iya, oke. Ini nih karena efek kemarin duduknya deketan ya. Jadi ada 2 nomor sama ini. 2 nomor sama Betul ya? itu. Waktu ngerjainnya bareng-bareng. Iya kemarin. Iya. Aduh. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan, Bu Yanah nomor 3. Biar langsung. Tanamul ummu
Alal sariri Oh, lailan. Mm-mm. Alal Apa maksudnya? sariri si ibu tidur di atas ranjang malam. Mm-mm. Baik. Gimana bacanya? Tanamul ummu alas sariri lailan. Iya, bagus. Tuh, coba yang terakhir. Lailan. Lailan. Iya, oke, baik. Berikutnya Masih Pak siapa? Guru. Iya, Pak Guru, mau silakan. tanya Pak Guru. Siap. Gimana Pak Bambang? Ini taknya kan domir laki, kamu laki-laki kamu. Hmm. Iya, gimana jadinya? Kalau taknya domir laki-laki, terus gimana jadinya? Kok itu kok Umi? Yang mana? Umi artinya apa? Ibu. Puan. Ibu. Tak, kan Pak kamu Bambang? Pak Guru. Al-um Ya, artinya apa? Umi. Hum. Hah? Gimana Pak Guru? Al-ummu tadi apa artinya? Ibu, Iya. Ibu itu laki-laki apa perempuan? perempuan. Perempuan. Iya. Berarti perempuan untuk Anda yang laki-laki gitu. Oh, Nah, jadi sama itu ya. Tuh. Jadi perempuan al-ummu contohnya untuk Anda laki-laki. Tahu oh, dari mana gitu? Ada titiknya dua. Tuh. Kalau kata Peti Pera, kalau cuma satu bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau ini dua hati, satu degupan. Hmm, jadi tak ini bisa untuk kamu laki-laki, bisa untuk perempuan. oh Gitu ya? gitu Pak Guru. Heeh. Ya ya Pak Guru. Oke ya. Kalau yang diganti ya nunnya untuk anti ya. Iya ya. Yang Kalau ditambahkan ya nun Untuk laki-laki. untuk anti gitu ya. anti. Iya iya Ya, iya. kalau Berarti ditambahkan ya nun nanti tanamina iya. untuk anti gitu. Iya iya Pak Guru. Oke, gitu ya. Mm. Ya Pak Guru. Ngasih. Jadi dari segi tanda tidak ada beda antara hia dan anta. Wah. Sama-sama pakai tak gitu. Iya iya. Pak Guru. Pak Bambang Kalau mengisi apa untuk nomor 3 ini? umum Pak Guru. Apa? Umum. Iya, oke. Coba dibaca. Tanamu umum al umu ala sariri layalan. Oke, iya, baik ini. Ini berarti di bawah jam 10 malam lah itu kalau begitu mah. Ya betul. Tuh, masih karena alas sariri. Tanamnya Nanti kalau di atas itu beda cerita. Alaikumussalam. Ya, berikutnya siapa? Nomor 3. Mungkin ada yang berbeda. Kenapa? Silakan. Tanamu al-bintu ala syariri lailan. Lailan. Coba diulangi. Tanamu al-bintu ala syariri lailan. Iya, apa maksudnya? Anak perempuan tidur di atas tempat tidur malam. Hmm. Di bahasa saya itu ada ya namanya kalau tempat tidur itu apa Ibu Bapak nyebutnya tempat tidur itu? Jang. Ranjang. Tidur. Ranjang, Pak Habib. Mm-mm.
Iya, baik. Eh, ada yang masih perlu ditingkatkan ya, mungkin perlu ditegaskan aja ya dari segi bacaan terkait dengan al ya, terkait dengan al. Coba Pak Haji. Tanam pintu ala al sariri lailan. Nah, coba. Ini saya masih ada yang luput nih, atau apakah karena persoalan sinyal ya? Coba dibaca yang ini. Ala alal kalau ala asariri. Ya, ala as-sariri. Kalau digabung? Ala sariri. Pakai Iya. tasdid. Oke, dapat dah. Oke, Sariri. bagus. Ada lagi yang lain? Ya, Ini Pak Guru saya, Silakan, kalau silakan. tanamul ukhtu ala sariri lailan. Iya, bagus. Apa idenya, Ibu? Ukhtu bisa ya Pak Guru? Apa idenya, Ukhtu. Ibu? Eh, saudara perempuan, saudara perempuan tidur di atas ranjang malam hari. Iya, oke. Bisa. Ada lagi yang lain? Saya coba Pak Guru. Silakan, Bu Dian. Tanamu eh, al-jadatu ala sariri Laila. lailan. Oke. Kurang. Coba dipertegas lagi ini sepertinya ya. Sepertinya ada yang terulang ya. Seperti terulang diskusinya, nanti kita ulang lagi kalau memang iya. Seperti pada nomor pertama tadi. Coba dipertegas bacanya, Ibu. Tanamu al-jadatu ala sariri Laila. Iya, bagus. Apa pertimbangannya Laila bukan Lailan, Bu? Astagfirullah, iya Pak Guru. Lupa mulu. Lailan, sepertinya Lailan. Lupa mulu Pak. Mesti Oh iya. Boleh ya diulang lagi ya. tanamu al-jadatu ala sariri Lailan. Iya, bagus. Coba dilihat isi titik-titik itu, apakah Ibu meniatkan ada yang panjang bacanya? Jaddatu. Ada yang panjang? Al-jadatu. Ada yang panjang? Nggak ada yang Ada ya. panjang. Huruf apa Nggak yang ada. panjang? Nggak ada yang panjang. Oh, nggak ada yang panjang. Soalnya terdengar tadi dalam ucapan Al-jaddatu. ada yang Al-jadda. panjang. Ya, silakan ya, tanpa ada yang panjang. Tanamu. Ini kan panjang nunnya. Iya, Tanamu betul. al-jaddatu ala sariri Lailan. Iya, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, supaya gitu ya, supaya tidak kesulitan ya dalam membaca, ini bahasa Arab ini bahasa manusia ya. Jadi kita bisa mengambil ya karakter bahasa Arab umum. Caranya bagaimana? Tuh. Pas sukun berhenti. Al-jad. Nah, gitu. Al-jad datu. Kalau buru-buru itu yang menyebabkan tadi al-jaddat, al-jad. Nah, gitu. Al-jaddatu. Ibaratnya kita masih jalannya belum kering gitu ya. Tapi karena buru-buru itu dah ada air sedikit jadi kepleset kepanjangan. Jadi al-jaddatu. Jaddatu. Nah, begitu sehingga tidak. Tapi kalau buru-buru al-jaddat, apaan tuh? Apaan tuh? Oke, baik. Ada lagi nomor 3? Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Berikutnya mari kita dengar nomor 4, Pak Bambang yang akan memulainya.
Bu Yuni belum, tanamu. Nomor 3. Oh, Bu Yuni belum. Silakan Bu Yun. Bu Yuni. Umu ala syariri lailan. Mm-mm. Diulang, Bu. Tanamu al-umu ala asyariri lailan. Iya, oke, bagus ya. Tadi udah kita diskusikan dengan Bu Yana ini, Iya, oke ya. sama. Baik, terima kasih ya. Gitu. Silakan Pak Bambang, berikutnya nomor 4. Tamsyutu albintu sa'ariha naharo Iya. Mm-mm. naharon. Iya, bagus. Apa idenya, Pak? Anak perempuan itu nggak pakai itu ya. Anak perempuan menyisir rambut. Oh, rambutnya pada siang hari. Mm-mm. Nggak pakai itu, kenapa, Pak? Kayak saya. Kenapa, Pak? Nggak pakai itu? Baca keterusan ya, Pak. Keterusan gitu. Tamsyutu. Udah jelas gitu Bang Guru, albintu. Ya, kalau jelas bisa kita pakai itu. Oh, ya. Karena sudah jelas ya. Oke. Tuh. Jelas ya maksudnya. Silakan dibaca berdasarkan pemahaman tadi. Tamsyutu. Tamsutu albintu sa'ariha naharon. Iya, bagus. Apa yang dia sisir? Ya Bang Guru, Yang dia Rambutnya. sisir apanya? rambutnya. Mm. Yang bermakna rambut yang mana? Sa'ari. Yang bermakna rambut adalah sya'ari. Sya'ri. Nah, yang bermakna rambut adalah sya'ri gitu ya? Ya Bang Guru. Iya, oke, bagus. Oke, coba dibaca ulang. Saya khawatir salah dengar soalnya ya. Tamsutu albintu sa'riha naharon. Iya, bagus. Yang dia sisir adalah rambut gitu ya. Ya Bang Guru. Dalam bahasa Indonesia, rambut sebagai Mahkota. iya, objek. Bukan mahkota mahkota Dewangkara gitu. Oke, bagus. Dalam bahasa Arab, objek dalam bahasa Indonesia setara dengan apa kalau dalam bahasa Arab, Pak Haji? Maf'ul bih. Iya, bagus. Dalam bahasa Arab, maf'ul bih, bagaimana cara membaca akhir dari kata yang berposisi sebagai maf'ulun bih? Apakah maf'ulun bih itu marfu, apa mansub, apa majrur? Mansub Bang Guru. Iya, bagus, mansub. Mansub, tanda utamanya apa? Fathah. Iya, bagus. Nah, bagus. Nah, kira-kira nih, apa dasarnya kata yang bermakna rambut itu mansub, tetapi kasroh? Kira-kira apa itu? Melawan arus begitu, kira-kira apa pertimbangannya? Oh iya. Sa'ri.
Ah, ini kan orang dewasa Coba cocok ya, segala sesuatu dipertimbangkan gitu. Jangankan baca kata, mau minum kopi pakai gula apa enggak dipertimbangkan ya. Takut Tuh. diabetes. Karena di belakangnya H, Mm-mm. Pak Guru. Kenapa Pak Haji? Karena di belakangnya H, jadi sebelum H harus I. Naik turun gitu. Iya, betul. Gimana ceritanya? satu domir. Kan ini dua kata yang berbeda kan, Pak Haji? Iya, iya, Bu Guru ya. Yang Hanya tadi yang domir. kita sebut dengan naik turun itu kan kalau satu kata. Oh, iya, ya. Oh, Betul kan? iya, iya, Bu Domir Guru. nem. Iya, ini kan dua kata yang berbeda. Ada kata yang bermakna rambut, ada kata yang bermakna nya. Itu kan dua kata Iya, yang iya. berbeda gitu ya. Oh, berarti Sa'roh. Kan Berarti sya'r itu kan mansub. Kira-kira mengapa bukan sya'roha tapi sya'riha? Nah, itu tuh yang menjadi menarik nih. Maf'ul bih mansub tapi dikasih kasroh. Nah, gitu loh. ya, ya, Bu Guru. Sa'roha, ya, Bu Guru. Amsutu. Roha. Nakaron gitu ya. Baca lagi, Bu Guru ya. Silakan. Tamsutu al bintu sa'roha naharon. Iya, baik. Oke. Yang lain ada? Saya coba Pak Guru. Iya, silakan Bu Dian. Tamsutu al sodiqoti sakroha naharo. Naharo apa naharon? Naharon. Iya, oke, bagus. Oke. Coba diulang. Tamsutu al sodiqoti sakroha naharon. Iya, baik. Apa idenya, Bu? Temanku menyisir rambutnya siang hari. Iya, bagus ya. Yang bermakna teman? Apa yang bermakna teman? Al-sodiqoti. Temanku. Iya, betul ya, temanku. Yang bermakna teman apa? Yang bermakna ku apa? Al-sodiqoti. Ti-nya itu, ya-nya itu saya. Jadi sodikoti. Temanku. Pakai ya Ya, itu. betul. Akunya ada ya di ujung, Iyanya. gitu ya. Iya. Nah, kalau teman yang mana? Al-sodiku. Al-sodiku. Ya, al-sodikut. Al-sodiku. Sodikut. Ya, sodikut. Al-sodiku berarti dia mudzakkar gitu maksudnya. Ya, sodikoti itu maksud saya itu iya-nya itu sodikuti itu iya tuh ku kan saya gitu loh. Sodiku. Betul ya. Sayanya dari Sodik. iya yang ada di ujung kata. Nah, pertanyaannya, yang bermakna teman yang mana? Yang bermana teman sodiku. Sodiku. Huruf Iya. terakhirnya kop berarti ya. Iya. Kop ditambah ya jadinya sodiki dong. Oh iya ya. Sodikuti, sodi temanku kan sodiku. Betul. Teman itu sodiku, tambah ya untuk saya, maka menjadi sodiki jadinya. Tapi taknya itu menunjukkan perempuan kan? Tak itu menunjukkan perempuan ke saya apa ke teman? Ke teman. Kalau begitu bagaimana jadinya? Teman bahasa Arabnya apa di situ? Teman perempuanku
teman perempuanku Akunya entar, akunya entar, akunya entar. Yang teman perempuan apa tuh bahasa Arabnya? Teman perempuan. sodikuti, sodikoh, Apa, Bu? sodikoti, sodikuti, Pak Guru. I-nya nanti, I-nya nanti, I-nya nanti, I-nya nanti. Teman saja dulu, teman perempuan saja dulu. Teman perempuan sodiko, Apa, Bu? sodikuti, sodikoti. Ti-nya I-nya sodikot, nanti, I-nya nanti, I-nya nanti. body sodiku ya, sodiku, Kalau sodiku itu muzakkar, Bu. sodiku, sodikutu, sodikutu. Sodikoh kan Pak Lagi Pak ngeblank. Lagi pakai ngeblank. Pak Karena Bu Dian udah pakai dua kata, kan beda tantangannya dua kata. Gitu. Beda tantangannya dua kata dengan satu kata, gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ngeblank itu si ibu sebenarnya udah pinter. Hmm. Ngeblank. Tinggal U sama I doang juga ngeblank ya. Sodikuti ya, sodiku. Bukan. Jangan Sodi- pakai gitu-gituan lagi udah. Nah, supaya gitu ya, supaya tidak nambah ngeblank, sayanya tidak usah. Ayo, Diikutin. Sodiku, sodiki, Eh, sodiki. mantep tuh. Baru tuh. sayanya tidak. Ibu Suryana bilang mantap, saya bilang jangan pakai saya dulu, cukup teman aja. Ayo, Sodik, al sodiku, tak roha. Kan ayo, laki gitu. silakan. Tidak usah pakai saya Tamsutu. dulu, biar nggak membuat ngeblank. Ayo, tamsyutu. Tamsutu al sodiku sahroha naharon. Ini teman laki apa perempuan? Perempuan sodikuki, sodikuki. I-nya nanti, nggak usah pakai I, tidak usah pakai I, Sodiki. nggak usah pakai I. Ibu mama masih diulang-ulang I lagi. Ibu bapak yang lain ada ya, nggak? Yang ketemu idenya teman perempuan nggak pakai saya. Sodikotu. Sodikotu. Tambah Iya, baik, coba, Bu Yayah. Sodikotu. Ayo, nomor 4 gimana jadinya? Sodikotu. Tamsutu sodikotu. Sya'roha naharon. Iya, diulang lagi Bu. Tamsutu sodikohu tamsutu sodikotu sya'roha naharon. Mm-mm. Jadi Bu Yayah milihnya sodikotu ya? Enggak, saya sohibatu. Bukan, maksud saya yang tadi usulannya Iya, itu. iya. Sodikotu kalau perempuan. Iya, coba. Tamsyutu. Tamsutu sodikotu sya'roha naharon. Iya, bagus. Bu Yayah, apa Ya. pertimbangannya sodikotu bukan sodikotun? Tamsutul sodikotu pakai alif lam. Enggak, kan tadi sodikotu tadi, bukan ada asodikotu. Nggak ada alnya. Jadi kalau nggak ada alnya sodikotun. Saya terburu-buru nggak baca al tadi. Oh, buru-buru. Ya, nanti mah nggak usah buru-buru, takut kepleset ya. Gitu ya. Ini lagi nulis. Ya, nanti tidak usah buru-buru ya. Ini juga, nanti, wah betul nih karena ada acara kelihatannya Bu Yayah ya. Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah sudah ini ada yang buru-buru mau ikut acara yang lain. Jadi kita sampai di sini ya kajian kita. Mohon maaf ya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nih, kalau kita lihat ya evaluasi apa persoalan kita gitu ya. Persoalan kita masih
masih memprimadonakan teori daripada praktik. Iya, iya, betul. Betul, Pak Guru. Padahal kalau teorinya tadi maf'ulun bih mansub, paham itu bahwa kalau panjang ada alifnya, ada wawunya, ada ya-nya, gitu kan? Gampang banget ingat seperti itu. Tapi kalau prakteknya beda cerita. Karena itu Bapak sekalian, salah satu nasihat untuk diri kita sendiri adalah ayo gitu ya. Gitu untuk tidak menganggap praktik itu di bawah teori. Kita harus anggap sama-sama nilai ya. Karena kelihatannya di kita sudah terlalu lama ya kita belajar di mana asupan teori lebih dominan daripada praktiknya. Sehingga seolah-olah itulah yang terpenting. Ya. Sehingga tadi mau pakai al, kalau nggak pakai al bertanwin, belum selesai nih ceritanya. Masih belum selesai ceritanya. Begitu. Baik, ya, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah terus ya, untuk terus sama-sama belajar. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Bapak sekalian.